guys, kalau kalian mengikuti tips dan trik yang gue udah share tadi, I'm pretty much sure that kalian bisa keterima di World Class University. Hi guys, what's up? Welcome to Sandy's Amazing Vlog for episode 2. Jadi setelah gue memberikan penjelasan mengenai perjalanan gue bisa keterima di World Class University di Imperial College London, gue belajar dari beberapa aplikasi sehingga gue ditolak. Dan pada episode kali ini, gue bakal nge-share ke teman-teman semuanya mengenai bagaimana sih tips dan triknya untuk bisa diterima di World Class University. Tips dan trik ini berdasarkan my personal experience. If you find it useful, kalian boleh mengikuti atau bisa menjadi another perspective buat kalian. Ketika kalian semuanya lagi apply atau pengen nge-apply ke kampus luar negeri, apalagi kampus dengan ranking yang bagus, itu tentunya dia membutuhkan berkas yang bagus, penyusunannya dan bagaimana cara mempersiapkan itu semuanya ada kriteria dan ada tips dan triknya supaya kalian semuanya bisa keterima di World Class University. Let's go for the first tips. Yang pertama adalah mengenai curriculum vitae atau CV. Jadi guys, kebanyakan orang Indonesia itu menulis CV itu mereka membuat formatnya sendiri. Tapi kalau misalnya kalian pengen kuliah di World Class University, itu format CV itu ada beberapa kriteria yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama adalah do not ever put picture in your curriculum vitae atau CV. Jadi kesalahan orang-orang Indonesia itu kebanyakan adalah menyimpan foto di curriculum vitae mereka atau di CV mereka. Padahal it is not allowed. Jadi kemarin gue bicara sama admission team di kampus gue dan ternyata tuh putting picture itu bisa memancing orang untuk melakukan tindakan rasisme. So ketika kalian mendaftar di kampus itu dengan nggak ada foto itu tidak akan ada diskriminasi. Oleh karena itu guys, jangan pernah menyimpan foto di CV kalian. Yang kedua, yang juga nggak kalah penting adalah please buat CV nggak usah terlalu panjang. Kadang kan ada yang sampai 3 lembar atau 4 lembar, itu terlalu redundant. Kalian kalau mau buat CV yang bagus itu cukup maksimal 2 lembar. Kalau memang banyak yang kalian ingin sebutkan di CV kalian, it is alright. Tapi 2 pages are enough, oke? Jadi kalau kalian membuat CV, please jangan lebih dari 2 lembar. Membuat CV misalnya apa aja sih yang bisa di-include di dalamnya adalah kebanyakan kan kita memasukkan kayak achievements bagi teman-teman yang punya banyak prestasi misalnya. Kalian cukup memasukkan aja tuh prestasi yang berhubungan sama bidang studi yang akan kalian daftari. Misalnya kalian mau mendaftar di molecular medicine, itu ya adalah fakultas gue kemarin. Kalian nggak usah nyebutin kayak gue pernah lomba bahasa Inggris dan juara 1 tingkat SMA atau pada saat kuliah. It is not necessary karena kalian sudah mempunyai nilai IELTS, which is sudah jelas kalian punya standar dan tervalidasi. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting juga adalah kadang tuh kita kalau misalnya nulis CV, kita tuh selalu menggunakan bahasa yang informal. Kayak misalnya kita masukkan hobi kalian ganti jadi interest. Kalau hobi kan kita biasanya tulisnya makan. Kalau interest, kalian bisa kayak traveling, culinary. Jadi bahasanya itu jauh lebih baku dan itu show that you are erudite. Atau kalian itu lebih well educated dan bisa menunjukkan kualifikasi dari segi vocabulary. Satu lagi, menurut gue yang penting dalam curriculum vitae adalah jangan pernah memasukkan biodata keluarga. Misalnya saya punya 1 saudara atau 2 saudara atau pekerjaan orang tua saya, they don't want to know about it. Jadi itu adalah tips untuk curriculum vitae. Yang kedua adalah mengenai letter of recommendation. Letter of recommendation ini adalah salah satu berkas yang menurut gue sangat crucial kalau kalian mensubmit letter of recommendation dan itu tidak memenuhi persyaratan atau mereka merasa bahwa letter of recommendation kalian itu nggak jelas atau rancu. Jadi ada beberapa hal yang nggak boleh kalian masukkan ke dalam letter of recommendation. Yang pertama adalah please jangan pernah
memasukkan semua letter of recommendation itu isinya adalah pujian buat kalian. Jadi kan kadang-kadang tuh orang Indonesia yang mulai kuliah di luar, mereka berharap kayak dosennya atau orang yang mereka tunjuk untuk memberikan letter of recommendation itu, mereka berharap semua ditulis adalah compliments. Remember, dalam letter of recommendation itu kalian juga harus mendapatkan feedback mengenai kira-kira kelemahan kalian di mana. Tetapi itu harus in a good way. Ketika kalian mau ketemu sama dosen untuk minta letter of recommendation, kalian jangan lupa ingatkan bahwa sebutkan kira-kira hal negatif, bukan negatif, kayak kira-kira kekurangan saya di mana, dan kekurangan itu dikemas dalam bahasa yang lebih halus. Jadi seolah-olah kekurangan itu tidak akan mempengaruhi kinerja kalian ketika kalian diterima di program tersebut. Terus yang kedua, rata-rata program itu meminta kurang lebih 2 letter of recommendation. Jadi, but it can be more. Mau lebih di-consider, itu kalian boleh memasukkan 3 letter of recommendation. It is totally fine. Jadi semakin banyak letter of recommendation itu, the more admission team itu bakal mengenal kalian dan bisa tahu kira-kira kapabilitas kalian seperti apa dari orang-orang yang memberikan surat rekomendasi. Yang keempat adalah mengenai orang yang kalian tunjuk untuk memberikan surat rekomendasi adalah orang-orang yang benar-benar tahu mengenai kapasitas kalian. Kalian harus cari dosen yang misalnya tahu kemampuan research kamu atau yang tahu tentang perjalanan akademik kalian. Itu sangat penting banget. Durasi kalian kenal dengan orang yang memberikan dosen yang memberikan rekomendasi itu sangat penting. Misalnya kalian boleh sama pembimbing akademik, pembimbing skripsi, atau dosen yang kalian sering ajak diskusi. Itu adalah a really good option yang bisa mendemonstrate your ability, your experience, and your academic potential. So itu sangat crucial. Oke, itu untuk letter of recommendation. Yang ketiga mengenai transkrip nilai. Jadi ketika teman-teman misalnya ingin mendaftar kuliah di luar negeri, kalian harus mentranslate transkrip kalian sama ijazah kalian. Banyak yang bingung kayak gimana sih sebenarnya kita bisa mentranslate, di mana, berapa biayanya, itu banyak banget pertanyaan. Kemarin gue, to be honest, gue cari tahu sendiri dan itu really tough, but I'm gonna tell you guys, misalnya pengen mentranslate your ijazah atau transcript, itu kalian bisa ke satu pusat bahasa. Jadi I think semua kampus punya pusat bahasa. Misalnya kalian nggak punya pusat bahasa, kalian boleh mencari di fakulti kalian atau di kampus kalian mengenai apakah ada wadah untuk mentranslate transkrip nilai kita secara official. Karena rata-rata kampus yang world class itu mereka pengennya yang melegalisir translatean itu adalah kampus kita sendiri. Yang kedua, kalau misalnya kalian don't find anywhere, kalian boleh melakukan translate menggunakan sworn translator yang bisa mentranslate dan mereka sudah disumpah. Banyak di internet. Dan rata-rata sworn translator itu semuanya terdaftar dan kalian bisa mengecek mereka terdaftar atau tidak secara online.